Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat, berkat rahmat dan juga nikmat sehat, kita semua bisa berkumpul di sini, bisa berkumpul di rumahnya Allah di Masjid Al-Jihad yang kita cintai. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin, yang terhormat Bapak Ketua RW 16 Bapak Adam Wanda, yang terhormat Bapak Ketua DKM Al-Jihad Bapak Wahid, dan yang terhormat kepada para ketua RT di RW 16, juga kepada para lembaga-lembaga yang berada di lingkungan RW 16 Karang Taruna maupun IRM Al-Jihad. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dan bertemu di sini memenuhi undangan dari Panitia Idul Adha dan Kurban Al-Jihad RW 16 dalam rangka pembahasan hal teknis mengenai persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha maupun yaitu ibadah kurban yang insya Allah jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah, tepatnya pada hari Minggu. Nah, jadi artinya tinggal beberapa hari lagi, tidak terasa kita akan melaksanakan ibadah akbar. Jadi kita perlu koordinasi mengenai hal-hal teknis yang harus dipersiapkan, karena secara jumlah sapi pada tahun ini dimungkinkan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Nah, artinya ini harus dibahas secara detail, harus dipersiapkan secara matang, karena jumlah pekurbannya juga bertambah, berarti di lapangan juga akan semakin lumayan ya, seperti itu. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan buka kegiatan ini dengan acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Kang Hasnan. Kepada Kang Hasnan di haturanan. Hafalannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi sebagai pembuka dan menjadi wasilah turunnya rahmat dan keberkahan Allah bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya insyaallah ada sambutan dari Bapak Ketua RW 016 kepada Bapak Adang Wanda, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Jihad dalam keadaan sehat walafiat, nikmat iman dan nikmat Islam terutama. Mudah-mudahan salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Habib Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada tabiin-tabiinnya serta sampai kepada kita, yaitu yang selalu senantiasa menjalankan ajaran agama sampai akhir zaman. Yang kami hormati Ketua Panitia Idul Kurban atau Idul Adha Bapak Wawan SP beserta Sekretaris dan Rengrengan. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Bapak Wahid SAG, Bapak-bapak Ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 13 dan yang mewakili daripada warganya masing-masing. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kami sangat bersyukur kembali mengucapkan terima kasih kepada semua pengurus, kepada panitia yang telah menyempatkan waktunya, yang telah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan dengan meluangkan waktu ini melangkahkan kaki bapak ke Masjid Al-Jihad ini oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan amal yang soleh. Amin ya Allah. Yang pertama, kami tidak banyak panjang lebar untuk kepada Bapak Panitia Ketua untuk pelaksanaan nanti pada Idul Adha. Mungkin yang kami bahas mungkin sudah tidak dibahas lagi mungkin karena kita sudah peak, yaitu Idul Adha dilaksanakan sholat Id yaitu di Pasum Blok H ya. Nah, untuk itu peran serta dan kami mohon kepada khususnya panitia yang ada di masjid ini, panitia kurban ini, agar ikut andil, dan saya yakin pasti bapak-bapak ketua RT beserta warganya pasti akan peduli pada hari hanya nanti, terutama persiapan-persiapan tentang fasilitas yang akan kita garap, yaitu melalui masalah babat rumput yang pertama. Yang kedua, apabila yang saya lihat seperti tiap hari, mungkin bapak-bapak juga tahu, kalau kita lewat ke Blok H itu parkir mobil Pak, untuk sementara parkir mobil selain daripada mobil siaga untuk RW, kami mohon untuk warganya yang punya parkiran yang ada di Blok H sana yang untuk sholat Idul Adha, mohon dikasih tahu dulu, pemberitahuan dulu kepada yang punya kendaraan tersebut.
agar nanti pada saat kita pengobatan, sebelum pengobatan nanti kita bisa bekerja dengan nyaman, Pak. Jadi tidak kayak kemarin, Pak, mau Idul Fitri kan kalau nggak salah angkutin ngarung lagi seperti itu ya Pak Asep ya. Kan ada juga mungkin warga Pak Asep, Pak RT 6 Baru Hiat itu kurang ini apa masalah penyimpanan mesin bor, barangkal segala macam agar dirapikan kembali. Kalau bisa untuk sementara dihilangkan dulu dari peredaran kalau bisa. Itu yang pertama. Yang keduanya kita pada saat pelaksanaan Idul Adha pada hari hanya itu tepatnya pada hari Minggu, walaupun sudah kita dibentuk di bagian pemotongan, di bagian penyisitan segala macam dan lain-lainnya, seksi-seksinya, kita jangan saya harapkan jangan terpaku di sini dalam artian kita karena saya bagian ini itu, tidak seperti itu. Kita bekerja sama saja, saling membantu aja. Mungkin itu pelaksanaannya. Kemudian kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Ketua, Bapak DKM. Mudah-mudahan kita ke depan dan selanjutnya dari dulu sampai sekarang kita tidak pamrih, kita tidak merasa bahwa saya ini siapa, bahwa itu orang itu siapa. Tetap kita masih bersatu. Mudah-mudahan dengan acara seperti ini kekeluargaan silaturahmi kita lebih mengutamakan rasa saling persaudaraan dengan tali silaturahmi yang sangat baik ini. Mungkin itu saja yang kami perlu sampaikan kepada Bapak Panitia. Tidak panjang lebar, mohon maaf kiranya kalau kurang lebihnya kami ada kekurangan dalam arti tutur kata, walaupun penyampaian kami ucapkan sekali lagi saya mohon maaf atas nama pribadi dan atas nama pemerintahan RW 16. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Anang Wanda yang telah menyampaikan sambutannya. Kita akan lanjutkan ke bahasan inti pada acara ini. Insyaallah nanti akan dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Idul Adha dan Kurban 1443 Hijriah DKM Al Jihad RW 16 kepada Bapak Wawan SP, dipersilahkan. Terima kasih. Ya Pak RW itu saya kopi ya. Itu Pak Sopyan ya. Harus terang ya. Racikana. Langsung sekretarisnya. Menganu acan ada mau kopi heula. Oh, bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puji dan syukur mari panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah bisa kita hitung dan juga tidak akan pernah kita bisa balas. Yang kita harapkan hanya yang kita bisa lakukan adalah bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in sampai akhir zaman. Yang mudah-mudahan kita juga bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berharap mendapat syafaat nanti di yaumul kiamah, yaumul jaza wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ketua RW 16 Bapak Adang Wanda, juga yang kami hormati Bapak Ketua DKM Al Jihad, Bapak Ketua DKM Musola Al Barokah Bapak Haji Saifud, juga tokoh masyarakat, tokoh warga di RW 16 Bapak MT Nuryadin Wilujeng Sumping,
Oke, Bapak-bapak seluruh panitia Idul Adha 1443 Hijriah yang kami hormati, terima kasih kami sampaikan sudah meluangkan waktunya memenuhi undangan kami untuk melaksanakan kegiatan pada malam ini, meskipun ini bukan malam libur ya, makanya mungkin kita tidak akan terlalu lama, tapi karena waktu memang mepet, kalau kita rapatnya terlalu mendekat juga, kalau ada kekurangan tidak ada kesiapan, tidak ada kesempatan lagi untuk menutupi kekurangan tersebut. Maka kita akan bahas sekarang kesiapan panitia dalam melaksanakan sholat Idul Adha dan prosesi kurban. Jadi perlu dipersiapkan dari awal, karena alhamdulillah tahun ini peningkatannya cukup signifikan. Mungkin total tahun kemarin itu 10 ya dengan Al-Barokah, yang dipotong di Al-Barokah. Tapi sekarang insya Allah kalau yang ke-10 di Al-Jihad full sampai hari Jumat kita buka. Jadi ada 13 ya Pak Haji. Di Al-Barokah ada 3. Jadi dipotong di Al-Barokah 3, di sini 10. Jadi di Al-Barokah itu tetap bagian dari kurban kita, kurban RW 16. Nanti pembagiannya pun akan didistribusikan terpusat dari sini, dari Al-Jihad. Dan alhamdulillah Pak Haji juga kurbannya di sini. Dan insya Allah ikut nyembelih di Al-Jihad. Jadi karena jumlah sapi saja sudah peningkatannya lumayan, alhamdulillah. Ini juga mungkin suatu keberkahan yang ada di RW 16 Pak RW. Meningkatnya kurban ini ada 2 indikator kenaikan. Yang pertama kenaikan iman, yang kedua kenaikan ekonomi. Itu yang meningkat berarti di RW 16. Jadi peningkatan itu memang sesuai janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna barakatun minas samai wal ard. Jika warga sebuah kampung itu iman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna barakatun, akan dibukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Insya Allah ini mudah-mudahan jadi tanda bagi keberkahan di RW 16 nih. Amin ya rabbal alamin. Mengingat tadi bahwa jumlah sapi yang akan kita kurbankan di sini cukup banyak, jadi perlu persiapan yang matang. Dan terutama tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua RW bahwa nanti di dalam job desk dalam bekerja memang kita sudah bikin penanggung jawab. Nah itu hanya penanggung jawab, tapi yang bekerja kita bersama-sama. Jadi meskipun misalkan bagian perecahan nyacak daging itu belakangan karena belum ada, tapi dulukan apa yang bisa dikerjakan supaya lebih cepat. Lagi ada yang nyisit, bisa nyisit, kerjakan secepatnya. Mungkin kita akan urut saja persiapannya ya. Pertama dari pelaksanaan Idul Adha. Penanggung jawabnya Bapak Dr. Anas Nunu Sanurdin. Bapak Nunu, mangga disampaikan pelih dia. Persiapan khotib dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan terkait persiapan sholat Idul Adha. Yang pertama yang saya hormati Bapak Ketua RW 16, Bapak Adang Wanda beserta staf
Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua DKM Al-Jihad beserta ringan. Juga yang kami hormati para ketua RT dari RT 1 sampai RT 13 beserta ringan yang kami hormati. Juga bapak-bapak hadirin semua yang saya hormati dan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada Idul Adha kali ini kami diamanati sebagai bagian dari kegiatan Idul Adha yaitu persiapan sholat Id. Alhamdulillah apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Ketua RW 16 mengenai persiapan sholat ini terutama masalah menyiapkan lapangannya, dan insya Allah lapangan itu akan dilaksanakan di Pasum H5 ya, H5. Jadi bekas kemarin sholat Idul Fitri. Alhamdulillah juga kami ucapan terima kasih tadi udah disampaikan juga oleh kedengaran oleh semuanya bahwa untuk persiapan pemotongan rambut, pemotongan rumput ya di Pasum akan disiapkan tadi oleh Bapak RW juga disiapkan. Mudah-mudahan bagi rekan-rekan semuanya yang ada waktu luang mungkin bisa ikut membantu mengenai persiapan di lapangan sholat Id, terutama masalah pemotongan rumput dan juga pemasangan sap. Dan kalau saya bisa sampaikan kepada Pak RW bahwa untuk mempersiapkan lapangan tadi, jadi tidak menyantak lah, mencek Sunda mah, tidak nyantak. Jadi pas hari Sabtu misalnya sore itu terlalu nyantak. Jadi bagaimana kalau cuaca tidak mendukung, umpamanya kita lagi membersihkan, menyiapkan lapang ternyata hujan turun ataupun alat-alatnya ya mungkin mati dan sebagainya, itu kan tidak akan selesai. Ya kami harapkan kepada rekan-rekan semua apa yang disampaikan oleh Pak Ketua RW ini mungkin dipersiapkannya tidak nyantak ke waktunya lah, bisa di hari Jumat atau misalnya Jumat sore atau Sabtu pagi, jadi tidak pas waktu Jumat sore Sabtu sorenya gitu. Kadang-kadang kalau kemarin itu udah mau maghrib udah masih mempersiapkan seperti itu. Mudah-mudahan untuk kali ini tidak seperti itu. Kami mohon kepada para panitia yang ada waktu luang ikut bersama-sama untuk mempersiapkan untuk sholat Id tersebut. Alhamdulillah untuk imam dan khotib, alhamdulillah Bapak Ustadz Turmudi ya, Bapak Ustadz Turmudi ini udah kemarin juga udah sama Ade ini udah di kontak lagi, insya Allah beliau beliau udah siap untuk mengisi kegiatan atau khotib di sholat Adha di RW 16 Al-Jihad. Mungkin yang lainnya Pak, ini seperti biasa dalam rentetan kegiatan sholat Idul Adha mungkin, tapi tidak seperti dulu ada cek suhu sekarang. Sekarang mah tidak ada cek suhu dan sebagainya. Tidak seperti kemarin ada cek suhu, ada hand sanitizer, sekarang sudah tidak ada karena memang pemerintah sudah memberi kelonggaran kepada kita untuk bisa melaksanakan beribadah tanpa memakai masker juga. Juga kami mohon bantuan juga dalam kegiatan Idul Adha ini ada beberapa titik ini mengenai kotak infak Pak. Biasanya panitia menyediakan kotak infak. Dan kotak infak ini yang selama ini kalau dulu suka diedarkan selama pandemi udah kotak infak itu disimpan di pos-pos tertentu. Seperti kemarin ada 4 titik kalau tidak salah 4 titik ya, 4 titik 5 kan 1 2 3 4 5 titik. 5 titik untuk untuk penyimpanan kotak amal. Nah untuk itu kami mohon bantuannya pada rekan-rekan panitia agar setiap pos tersebut
untuk dikondisikan oleh beberapa orang lah. Misalnya yang pertama itu di blok yang dari RT 10 Pak, jalan kalau kemarin kalau melihat suasana Idul Fitri itu sampai sana penuh Pak, sampai jalan yang ke Pak Andre itu. Nah kami mohon di sana ada satu tim lah yang di samping mengarahkan ke sana, mengarahkan jamaah untuk masuk juga menunggu kotak infak tersebut. Kami mohon di sana kalau bersedia Pak RT 10 ada di sana Pak? Insya Allah ada. Ya mungkin Pak RT 11 juga kami mohon bantuannya dan yang lainnya lah di sana mungkin Pak Andri dan sebagainya di sana untuk memposisikan di pos yang pertama Pak. Terima kasih Pak RT Pak. Ya Pak Papri juga Pak Baru terima kasih atas bantuannya. Kemudian yang pos Patugino kemarin dipasang tuh. Di pas jalan Patugino dipasang tuh kemarin kotak dipasang. Ya mungkin itu di jalan Patugino Pak satu di situ juga kami mohon bantuannya untuk Pak RT 7 lah untuk mengkondisikan Pak RT 7 untuk mengkondisikan Pargeng dan mungkin dengan teman-temannya di situlah. Kemudian yang jalur Pak Ustadz Nur Yadin juga memang dari sebelah utara banyak yang jamaah juga di situ ada juga disimpan kotak pos, kotak infak juga kami mohon di situ. Kami mohon Pak Aceh lah, Pak RT Aceh di situ ya, Pak RT Aceh di situ Pak RT lah. Yang lebih representatif lah di masyarakat. Kalau Pak RT kan lain, ya lain lah. Melihat Pak RT kalau warganya kan beda dengan dengan yang lainnya. Mungkin bisa dibantu dengan Pak RT 5 dengan Pak Tarno juga bisa di situ. Kemudian yang jalur ini yang dari utara Pak, yang dari utara barat itu sebelah situ kami mohon kalau ada Pak RT 6 ya Pak RT 6 ini Pak RT-nya sebut Pak RT 6 kemudian ada itu Pak Gito juga lah, Pak Gito biasanya Pak Iwan di situ. Kami mohon ditambah Pak RT 8 soalnya banyak warga di RT 8 juga di situ. Ya di situ terima kasih. Kemudian yang sebelah sana Pak, yang dari sebelah selatan di selatan mungkin kami RT 9 Pak Asep, Pak Aep kami mohon. Ya Gang apa Gang? Pak Ajat ya di situ mohon ya. Kemudian yang di sebelah sana Pak, yang dari terakhir sudut sebelah pojok Posyandu mungkin dari sana walaupun memang tidak begitu banyak masyarakat tapi tetap kita sediakanlah kotak infak di sana. Mungkin Bapak RT 12 kami mohon siapa ada Pak Agus? Ini aja Pak Karang Taruna. Oh Karang Taruna boleh ya Karang Taruna. Ya Karang Taruna di situ ya di Posyandu untuk kotak pos. Kemudian yang selanjutnya ini tidak kalah pentingnya ini bapak-bapak semua panitia ini kami mohon bantuannya untuk mengarahkan jamaah untuk mengisi sap yang kosong. Jadi di sap yang kosong diisi dulu kalau bisa depan dimasukin dulu diisi dulu nanti sambil nanti MC memberi arahan-arahan juga kami mohon bantuannya dari bapak-bapak panitia semua untuk mengarahkan jamaah mengisi sap yang paling kosong, yang masih kosong diisi dulu. Mungkin itu Pak sekitar kegiatan sholat id kayaknya mah seperti itu. Ya mudah-mudahan tadi dari awal kita semua bersama-sama mempersiapkan lapangannya juga kami mohon Pak DKM juga ini mengenai membuat sap awal dulu itu pakai supados jiblat lah Pak DKM kami mohon juga untuk membuat sap awal agar betul-betul sholatnya itu menghadap kiblat. Itu aja mungkin.
Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti kurang lebihnya Pak Ketua akan lebih menambahkan mengenai kegiatan sholat Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nunu yang telah memaparkan kesiapan pelaksanaan sholat Idul Adha di lingkungan RW 16 di Pasum Blok H. Ya, seperti tadi disampaikan bahwa kita ini adalah panitia kurban. Nah, sebelum kurban itu panitia Idul Adha aja. Jadi semua standby siap mengawal pelaksanaan Idul Adha supaya berjalan dengan lancar, mengarahkan jamaah dan sebagainya supaya tidak tidak semrawut tapi tertib, cepat, karena kita butuh kecepatan sekarang. Sholat Id itu sholat Idul Adha itu beda dengan sholat Idul Fitri dalam hal waktu pelaksanaan. Sholat Idul Fitri disunahkan diundur agak siang karena memungkinkan orang untuk menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Id. Jadi waktunya, dan juga dianjurkan sarapan dulu kalau sholat Idul Fitri. Tapi kalau untuk sholat Idul Adha tidak dianjurkan untuk sarapan dulu. Jadi lebih pagi dimulainya. Karena setelah itu juga akan efektif buat kita waktunya untuk pelaksanaan kurban. Jadi nanti tolong dihimbau juga ke warga untuk datang lebih cepat dari pelaksanaan sholat Idul Fitri. Karena sholat Idul Adha akan kita mulai lebih cepat waktunya. Karena tidak ada jeda itu dan tidak ada anjuran untuk sarapan dulu. Gitu. Kalau Idul Fitri ada anjuran untuk sarapan dulu. Itu mungkin untuk masalah persiapan sholat Id. Untuk selanjutnya saya informasikan bahwa ya saya sendiri waktu itu rapat tanggal 31 Mei ya di tempat ini ditunjuk jadi ketua, dan amanah ini tidak mungkin dipikul sendiri, maka kita coba pikul bersama ya, pembagian pekerjaan, pembagian tanggung jawab yang akan disebar supaya pelaksanaannya lebih rapi. Kenapa harus ada panitia? Yaitu tadi supaya pelaksanaannya lebih terorganisir dan tidak sembraut. Jadi itu kan banyak kalau di kampung mah itu kudu make panitia buru-buru datang ada kurban, warga kumpul semua gitu. Sekarang ini di kita lain kan itunya, situasinya berbeda gitu ya. Jadi perlu ada panitia karena memang kalau tidak diatur bisa nggak ada orang yang nanti pas ada penyembelihan tuh, atau bisa terlalu banyak juga gitu kan juga itu kurang baik karena tidak akan efektif. Makanya perlu pengaturan itu supaya efektif bekerjanya. Dan saya berterima kasih sekali karena kesiapan para warga untuk menjadi panitia. Itu panitia ini bisa menghabiskan waktu dari pagi sampai malam ya. Itu harus dipersiapkan dulu mentalnya dan niatkan dengan baik bahwa kita ini lillahi ta'ala membantu orang yang berkurban. Mudah-mudahan pahala berkurbannya juga kita dapat karena memfasilitasi orang melaksanakan ibadah kurban. Jadi niatkan itu. Yang kedua, siapkan mental karena ini tidak sebentar, dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam pernah. Bahkan waktu kepala direcah itu dulu untuk mencoba dibagikan, itu sampai jam berapa Pak RT? Tuh, sampai jam 12 malam katanya. Bisa masih ngebagiin itu kepala yang direcah gitu. Padahal itu sudah ngupah orang untuk memelihara itu. Jadi perlu persiapan mental juga bahwa kita ini akan bekerja tanpa upah dan nggak boleh diupah dengan daging. Sekali lagi, nggak boleh panitia itu diupah dari daging kurban. Jadi yang bapak bapak nanti terima itu sifatnya hadiah, bukan upah. Haram hukumnya kalau diupah.
Jadi hadiah ini, hadiah dari pekurban. Nanti makanya nanti sebelum sebelum pelaksanaan itu biasanya malamnya saya kumpulkan dulu para pekurban dan di situ diakadkan minta hadiahnya gitu ya. Hadiah lah untuk para panitia ini yang bekerja seharian full, diberikan hadiah dari bagian pekurban yang kita pakai itu yang sudah dihadiahkan kepada panitia. Jadi itu tidak ada upah dalam kepanitiaan yang diambil dari daging kurban. Makanya di dalam pendaftaran pun kita akan mencantumkan biaya pengurusan. Biaya pengurusan itu terpisah dari uang daging kurban kan. Jadi khusus biaya pengurusan. Jadi perlu dipahami seperti itu. Yang kedua, masalah kemarin sudah kita masuk ke apa ya, seksi pembelian ya. Tadi sudah masalah pendaftaran ya udah kepada para ketua RT, alhamdulillah sudah lancar dan sampai saat ini sudah terkumpul total 12 sapi dan tak sapi ke-13-nya sudah 3 orang, alhamdulillah. Peran serta seluruh warga terutama para ketua RT untuk menginformasikan ini kepada warganya. Dan seksi pembelian alhamdulillah sudah bekerja juga, Pak Aib, Pak Haji Saipud, juga Pak Asep Hilman yang bertugas sebagai seksi pembelian sapi dan sudah membooking, sudah survei dan sudah booking. Kemarin sebetulnya bookingnya 10 ya Pak ya, 10 bookingnya dan sempat empot-empotan kemarin karena kalau di booking harus jadi kan gitu, karena sudah kasihan juga yang punya peternakan yang nggak bisa ngejual ke yang lain itu. Sempat kita sudah mulai membatalkan sebetulnya, baru stuck di 4 nggak maju-maju. Bookingnya 4 aja, yang 5-6-nya nanti dulu lah kalau ada rezekinya dan sapinya masih ada kita beli gitu. Ternyata 2 hari setelah itu kita telepon lagi, bookingnya jangan nggak dibatalin. Bahkan alhamdulillah sekarang insya Allah mau nambah. Jadi terakhir untuk finalisasi, kemarin saya ikut juga dengan tim pembelian ke Ciwidey, dan perlu diketahui juga kemarin pembelian sapi kita rad dan harganya dipas dengan budget yang dititipkan dari para pekurban. Begitu ya Pak Haji. Harga yang ditawarkan dari peternak itu kisaran 25.500, 25 dan paling kecil 24.500 penawarannya ya. Dan kita tawar habis dengan rata-rata dan dikasihlah 23.500. Saya tuh sementara 23.500 itu habisnya katanya. Pas saya hitung, kok dari pekurban itu 3.350 kali 7 itu 23.450 kan? Kata peternaknya, ya udah sama panitia tambahin 50.000. Jadi tekor ditambahin 50.000 kan. Kalau kebelinya 10 kan 500.000-nya. Itu nambahinnya. Ya udah ya peternak aja yang minta, saya minta diskon lagi, akhirnya dikasih lah. Karena dengan data yang saya kasih bahwa memang kita dapatnya hanya 23.450 dan dikasih dengan harga 23.450. Sama ya Pak Ji ya. Dan alhamdulillah tahun ini kita bersama-sama dengan Al Barokah beli dari satu sumber. Kemarin di Al Barokah sempat kelihatan hasil dagingnya cukup bagus. Jadi tahun ini kita coba bareng-bareng cari sapinya. Dan alhamdulillah sudah kolaborasi DKM Al Jihad dengan Al Barokah dalam kurban ini sudah semakin baik. Itu perkembangannya alhamdulillah. Jadi yang kalau dulu saya suka menginformasikan ada sisa uang pembelian kepada pekurban, misalnya ada sisa 300.000, ada sisa 500.000 per ekor gitu ya. Itu suka diinformasikan dan disampaikan bahwa kalau mau diambil lagi silakan ambil lagi,
kalau mau dihibahkan atau dihadiahkan, biasanya sih dihadiahkan lah. Seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang jadi saya tidak akan lagi ada kelebihan uang. Jadi pas dengan budget yang dititipkan oleh pekurban, dan insya Allah sapinya relatif rata, nggak terlalu jomblang. Biasanya kan ada yang jomblang lebih tinggi, yang lebih mahal, dan ada yang murah karena memang susah untuk nyari yang rata gitu ya. Tapi alhamdulillah untuk kali ini insya Allah sapinya kemarin juga sudah saya lihat relatif rata ya besarannya. Dan yang duanya mungkin dari Pak Kades sama keluarga Momi itu beli sendiri. Jadi tidak lewat kita. Nanti katanya H-1 dikirim sapinya. Mungkin juga yang daftar domba juga seperti itu. Saya sudah sediakan list tapi belum ada yang isi. Padahal kalau diisi juga kan kita ada persiapannya, domba itu akan ada berapa. Tapi biasanya memang hari H-1 baru pada datang, baru sekalian bawa dombanya gitu. Padahal kalau didaftar aja dulu juga nggak apa-apa gitu, biar kita tahu domba itu akan ada berapa. Tapi nggak apa-apa, ya mudah-mudahan nanti tetap kita bisa tangani. Lanjut yang kedua, itu masalah kita urut saja, masalah perobohan sapi. Ini rada-rada krusial masalah perobohan sapi karena itu akan juga ketika ada sapi ngamuk dan lain sebagainya juga membahayakan kan, membahayakan kita, membahayakan warga yang ada di sekitar. Jadi itu perlu penanganan khusus. Saya sudah menunjuk tim yang dikomandai oleh Pak Jajang Saiman RT 7, Pak Andri, Pak Hantoko, Pak Agus Suyitno. Silahkan kalau perlu pertambahan silahkan tambah lagi, tapi jangan terlalu banyak juga karena kemarin kita dikasih waktu daurah ya, diinformasikan bahwa justru kalau banyak juga sapinya stres. Jadi jangan terlalu banyak orang juga, yang penting efektif gitu ya. Siap ya Pak Andre ya? Yang penting efektif, mana-mana titik-titik lemah sapi yang harus kita lumpuhkan. Jadi tidak terlalu, dan juga tidak menyakiti sampai kalau bisa tidak jatuh dengan ngegebluk gitu ya, karena itu juga berpengaruh pada kualitas daging. Jadi daging itu akan terpengaruh kualitasnya. Jadi yang penting, tapi yang lebih dari penting itu dari sisi keamanan, bahwa keamanan kita, keamanan warga dan panitia untuk diutamakan. Nah, nanti dalam tim penyembelihan ini perlu satu komando. Nanti dari tim ini tentukan nanti komandonya ada di siapa. Kalau misalkan tarik semua, baru dengar dari satu komando. Jangan banyak yang ngomong, karena sapi juga jadi stres. Satu orang cukup yang ngomong, yang lain bekerja bukan ngomong gitu. Jadi itu intinya dalam perubahan sapi. Ada yang mau ditambahkan, Pak, dari seksi perubahan sapi? Peralatan yang diperlukan biar disiapkan. Dan peralatan tim peralatan mungkin sudah mempersiapkan. Nanti kita bahas di peralatan. Kalau tidak ada, kita lanjut dengan penyembelihan. Jadi pada hari hanya ya, tolong yang tim perobohan sudah fix, sudah briefing siapa yang akan jadi komandonya dan siap untuk pelaksanaan. Dan nanti tim penyembelih ada Pak Wahid, ada Pak Hanhan yang baru datang, alhamdulillah. Terus Pak Haji Saipud, Pak Jumadi yang insya Allah akan menjadi juru sembelih. Nah, itu juru sembelih itu nunggu dari tim perobohan. Jadi tim perobohan sukses, baru itu pedang dikeluarkan. Jadi tong ngabar-ngabar bedog hareupeun sapi. Jangan dulu dikeluarin sebelum sapinya siap disembelih. Jadi itu udah siap tim penyembelih. Ada Pak Jumadi biasanya difokus di kambing ya, domba. Atau kalau banyak mungkin nanti perlu tambahan juga untuk penyembelih domba. Dan rencananya kalau memang tidak terlalu banyak, kita beresin dulu yang ya ini tetap jalan, tapi tim ini harus sampai final
sebelum duhur harus sudah sampai di packing domba itu. Targetnya seperti itu. Jadi kalau ini domba beresin, sambil ini jalan yang ngurus domba sampai habis beres. Tim penyembelihan sudah ya, siap? Oh ya? Ya? Oh gitu. Oh Pak Pri, silakan. Alhamdulillah, siap. Pak Pri dari tim Juleha. Diganti sama Pak Pri. Ya. PRT 10. Terus yang kedua prosesnya itu penyisitan. Jadi penyisitan ini setelah dinyatakan sapi itu mati, jadi jangan dulu dipotong diapa-apain kalau belum dinyatakan mati total. Jadi karena akan menjadi bagian yang dipotong atau apa itu jadi bagian yang haram karena diambil sebelum meninggal sapinya. Jadi pastikan dulu ini baru disisit. Ini perlu kecepatan juga ya, karena biasanya yang lambat itu di penyisitan. Nah penyisitan juga jangan 1-2 orang. Tolong tim penyisitan Pak Tarno, Pak Supriyanto, Pak Meta, Pak Nuryadin. Kebetulan untuk tim penyisitan silahkan ditambah lagi nanti timnya berapa orang dan disiapkan pisaunya. Jadi nanti yang datang ke sini kita tadi ya, saya lupa tadi niat, siapan mental, siapan alat. Jadi datang ke sini bawa alat pisau, bawa alat asahan karena itu pasti diperlukan. Jangan berharap minjam dan itu properti pribadi silahkan rawat sendiri, jangan sampai hilang dan tertukar di tempat. Jadi bawa masing-masing. Persiapan untuk asah dulu dari rumah yang tajam sehingga bisa bermanfaat di sini. Jangan sampai lama ku ngebenerkeun bedog gitu daripada disitna, daripada kerjana gitu. Karena kita bekerjaan dengan waktu. Itu memotong 10 sampai beres itu akan butuh waktu dan harinya juga hari Ahad. Kalau kemarin di kalender kan hari Sabtu, saya masih rada-rada senang gitu ya, termasuk orang yang dapat libur 2 hari. Jadi kalau hari Sabtu mungkin agak sore malam lewat maghrib juga warga masih santai-santai saja kan, mau begadang gitu, nyate gitu kan. Tapi kalau sekarang kita ngirimnya malam, mereka itu sudah pada mau istirahat kan, besoknya sudah mau kerja. Kita juga kan yang kerja mungkin hari Seninnya sudah kerja lagi. Jadi harus secepatnya pekerjaannya beres. Selanjutnya yaitu tim penyisitan, mohon diperhatikan alat-alat penyisitnya dan silakan ditambah timnya. Jadi yang bisa langsung aja bantu karena pasti yang nyacak bagian percahan itu pasti belakangan. Nah sambil nunggu ya jangan nunggu ada, tapi kalau ada pekerjaannya masih perlu bantuan, kita bantu sesegera mungkin. Dan itu biasanya nanti digantung ya, nanti biar cepat. Kita udah beli apa namanya, takel yang dieret gitu untuk menaikkan sapi dengan kapasitas 1 ton. Jadi bisa digantung sapi untuk dikuliti supaya lebih mudah. Kalau di bawah itu susah. Dan memang bagusnya digantung. Penyisitan ya Pak Tarno. Lanjut penimbangan, setelah dikuliti diturunkan daging. Nah itu juga tim penurun daging juga harus bekerja cepat. Nanti lalu ditimbang. Penimbangan saya percayakan yang sudah biasa Pak Setiabudi ya sama Pak Hadiat. Biasanya yang sudah untuk itu sama Pak Diki, Pak Dendi kalau di sini ya. Nanti ditambah, tapi itu yang bertanggung jawab. Kalau Pak Diki sama Pak Tugino saya percayakan untuk ngurus hak-hak pekurban. Itu biasanya perlu detail
siapa yang ngambil, siapa yang udah diambil, siapa yang belum. Kadang-kadang yang sudah diambil datang lagi minta nanyain dikiranya belum diambil kan gitu. Makanya kalau kita nggak punya data yang jelas siapa yang ngambil atau yang nanda tangan dan lain sebagainya, itu akan riuh. Makanya perlu orang yang lebih tekun kelihatannya, Pak Tugino, Pak Guru lebih teliti gitu ya. Jadi untuk bagian-bagian atau bagian-bagian perkurban atau titipan-titipan perkurban yang nanti dipegang oleh Pak Tugino. Terus ya udah prosesnya tuh penimbangan. Terus setelah ditimbang nanti dicacah atau direcah. Pecahan daging jangan terlalu kecil-kecil. Pertama biar cepat, yang kedua juga insya Allah dalam satu gantingnya itu ya mungkin 0,5 kilo lah. Jadi nggak usah terlalu kecil-kecil juga. Karena nanti sama ibu-ibu nggak ada yang tadinya mau dibikin kotak, aturannya terlalu kecil jadi nggak bisa gitu kan. Jadi karunya ibu-ibu nggak bisa berkreasi di rumah nanti. Penimbangan pecahan. Nah, yang ini juga yang tidak kalah penting itu penanganan jeroan, penanganan babat. Ini rencananya kita sudah koordinasi dengan DKM Al Barokah untuk pembuangan isi jeroannya itu di sana ya Pak ya, di sana, dan penggodogannya juga di sana ya. Jadi nanti ada tim yang biar nggak maksudnya habis dicuci langsung digodok di sana, disiapin kompor dan penggodogan. Dan insya Allah kompor dan gas kemarin sudah ada yang akad infak Pak Tarno, alhamdulillah ya, siap dengan gas dan kompornya. Apa? Kompornya tuh? Oh, kompornya Pak Dendi. Oh, gasnya aja. Oh, Pak Dendi. Alhamdulillah dari Pak Dendi. Jadi untuk nanti tim penanganan babat itu bisa standby di sana. Dan untuk angkutan dari sini biasanya pakai roda, pakai mobil. Oh iya, Pak Tarno kemarin sudah bersedia juga. Siap. Banyak amal ke Pak Tarno ini mah. Alhamdulillah. Dan di mobilnya mobil bak di Pak Tarno alhamdulillah sudah bersedia. Tinggal timnya biasanya anak-anak Karang Taruna ya. Siap. Anak-anak Karang Taruna ada yang bisa nyetir? Ada, alhamdulillah. Jadi nanti di sana ada yang bertugas membuang itunya, kotorannya itu ada tukang yang kerja di bangunan ini, yang kerja tiap hari. Sekarang nanti itu libur hari itu bersedia bekerja membersihkan kadut di sana. Berapa orang Pak Kohit? Yang 4 orang. 4 orang. Jadi yang nanti bersihinnya mah ada 4 orang. Kita nganter aja. Nganter yang dari sini ke sana, yang udah mateng bawa ke sini gitu ya. Itu siap sedia adik-adik Karang Taruna. Kita libatkan biar tahu alurnya dan nanti juga jadi bekal ya buat adik-adik ke depan. Lanjut pada nanti diskusi ya setelah saya bahas satu-satu. Ini ada yang bertanggung jawabnya Pak Heri ya untuk penanganan kadut. Jadi bisa mengkoordinir anak-anak Karang Taruna dan IRM. Ya. Karena tempat dan alatnya juga terbatas sih. Ya, buat pencuciannya sih. Yang penting airnya. Pak Haji, bagaimana dengan airnya? Bagus? Besar? Bagus?
Alhamdulillah. Lanjut ya ke tim pecahan. Ya nanti kalau sudah yang lain sudah beres bisa masuk ke tim pecahan. Ya tadi cuman jangan terlalu besar-besar saja, dipercepat juga dan jangan sambil merokok ya. Insya Allah nanti ngerecah daging atau nyesit. Kalau mau merokok pindah dulu aja. Jadi kita siapkan nanti smoking area. Smoking area kita siapkan. Ambil kopi, rokok. Setelah itu lanjut lagi bekerja. Yang selanjutnya pendistribusian ya. Pendistribusian itu biasa untuk wilayah RW 16 para ketua RT dan stafnya yang akan mendistribusikan kepada warganya, dan datanya nanti divalidasi ya, jangan sampai berubah-berubah, ada yang kelewat dan lain sebagainya. Jadi nanti divalidasi karena itu akan juga jadi pembagi. Terus yang ke luar wilayah RW 16 itu yang dikoordinir oleh Pak Angkus, dan di luar RW 16 itu biasanya pakai kupon. Kupon untuk tahun yang lalu itu 200. Apakah sekarang mau tetap atau ditambah untuk keluar wilayah RW 16? Ditambah? Jadi berapa? Jadi 250, jadi 300? Berapa? Kira-kira Bapak-bapak ada usulan? Mau tetap? Kalau nambah, tambahin atau dah sapin lagi nambahan. Cek warga itu kamar itu kebagian suena kebagian. Siap, ditambahlah 250 kalau menurut saya 250. Cukup? Nanti Pak Angkus punten dibikinkan kuponnya dan dibagikan hari Sabtu sore sudah terdistribusi. Sehingga yang datang ke sini memang benar-benar bawa kupon. Dan itu cukup nanti sore saja datangnya. Karena kalau siang bawa kupon juga nggak akan dikasih, dan belum selesai. Jadi tidak akan mengganggu kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kita, panitia. Terus yang terakhir keamanan, Pak Susilo sama Linmas Pak RW, nyungkeun Linmas 2 orang. Pertama Kang ngajagi di malam waktu nimpen sapi sarang domba, pilih aya nu ical panitia dan kadang gentosan. Panitia mah aya nu icalna sapi 24 juta. Itu jantan punten Pak RW nyungkeun Linmas 2 jalmi kanggo jaga sapi pungina. Pak Barun mananya? Pak Barun. Pak Barun ini Pak Susilo udah siap belum? Kira-kira udah siap ya? Karena mungkin ini mungkin konteknya karena hari Idul Adha, mungkin Pak Susilo untuk sementara yang mengcover keamanan. Maksud keamanan di sini adalah untuk menjaga sapi saja dengan 5-2 orang yang nanti akan saya tunjuk. Mungkin kalau memang ingin dibantu Pak Susilo mungkin sama Mas Pranoto sebagai koordinatornya bisa dengan Pak Juwani bisa dikoordinasikan. Kan itu Pak Juwani dengan Mas Pranoto adalah koordinator keamanan kami di RW 16. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya yang kami tanyakan kepada ketua panitia untuk pendistribusian nanti setelah PIK kita melaksanakan pemotongan, penimbangan, segala pembungkusan segala macam khusus untuk pendistribusian. Apakah disamakan dengan kemarin itu misalkan RW 6 sekian bungkus, sekian kupon, misalkan RW 7, RW 8, RW 10 sekian bungkus, mungkin seperti itu. Apakah sekarang mau dibedakan atau mau disamakan enggak dengan RW yang lain dan di luar daripada BRI? Itu yang pertama. Karena disinyalir kemarin juga RW 6 itu banyak juga Pak kurbannya. Itu banyak kurbannya. Maksudnya sapi juga kemarin kalau nggak salah itu 8. Saya dengar itu 8 informasi kemarin. Apakah mau disamakan dengan yang kemarin atau untuk keluar yang 250 itu dibagi rata ke RW di lain daripada di RW 16 itu aja.
Yang terima kasih untuk yang keamanan ya. Tadi selain Pak Susilo juga bisa berkoordinasi dengan keamanan di RW. Juga yang standby-nya mungkin nanti Linmas ya. Ya. Terus untuk masalah yang di luar RW 16 yang dari 250 kupon itu distribusi untuk RW berapa saja Pak? RW 6, RW 8, 10 ya? 7 juga? 6, 7, 8, 10 yang Gang KP, kalau Gang KP itu RW berapa? RW 8 RW 8. Nah, RW 15 juga ada yang sebelah sini ini. Blok apa nih? Blok C yang sebelah sana dan ini ya sekitar masjid. Nanti dari 250 itu di split aja. Lihat dengan kalau saya lihat sih lebih sebelah sini ya lebih urgent kalau memang bisa covernya lebih banyak, coba di cover semua, sisanya bisa ke RW 6 ya. Nanti inilah sama Pak Nono Pangkus yang distribusi keluar RW untuk di pendistribusiannya seperti apa, tolong dipersiapkan. Selanjutnya peralatan, seksi peralatan siapa? Mana? Aku baca. Oh itu. Pak Hantoko, Pak Pranoto, Pak Beni, Pak Tugino. Nah, kalau Pak Pranoto lebih ke peralatan tenda ya. Oh, enggak misah itu tendanya. Oh misah. Nanti Pak Hantoko bisa tolong dibantu dijelaskan sudah apa saja peralatan yang sudah tersedia dan yang belum tersedia, dan sehingga kita bisa ada waktu untuk membeli atau menyiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menyampaikan untuk persiapan khususnya di peralatan. Yang pertama, kita masih ada bekas peralatan yang tahun lalu. Kita masih ada tolombong, rencana kita mau beli 6, tapi masih ada 5 yang masih bagus di atas di gudang. Kemudian besi es untuk gantungan daging itu masih ada 13, kemarin udah saya cek, nanti mungkin akan tambah lagi, bikin lagi sekitar 10. Kemudian tackle kerekan itu tadi udah datang, Pak Wahid udah pesen 2, udah ready. Kemudian untuk timbangan digital tadi juga udah beli, dan timbangan yang lama dia ada timbangan kodok ada 1, kemudian timbangan manual yang kapasitas 50 kiloan juga ada, masih di gudang atas. Kemudian untuk persiapan untuk buat tackle itu kita butuh tiang bambu. Besok mungkin Pak Tugino akan yang belanja sama Pak Nunu. Kemudian untuk kantong-kantong udah direncanakan, nanti Pak Tugino yang akan mempersiapkan kantong kresek, kantong darah dan lain-lain, peralatan tali dan lain sebagainya. Itu nanti akan disiapkan oleh Pak Tugino. Kemudian ada plastik buat alas juga. Saya kira persiapan hampir ya udah 80% lah udah siap. Paling yang belum nanti buat tiang ininya tinggal pemasangan. Saya mungkin butuh banyak bantuan dari tim lain, terutama untuk tiang-tiang gantungan itu ya, dari Pak Beni, dari Pak Tugino, Pak Pranoto di luar yang
apa pasang tenda ya Pak. Tapi Pak Budi itu juga bisa Ya. dibantu. Ya, yang ada Pak waktu, Budi Har. yang ada waktu Jumat pagi bisa datang ke Masjid Al Jihad untuk persiapan bikin gantungan. Kalau untuk tempat pemotongan udah saya siapkan kemarin hari Minggu lalu, udah saya sama Pak Wahid sama Pak Tukino udah persiapan untuk tempat pemotongan, tempat cincin-cincin kaitnya udah saya perbaiki. Yang tahun lalu kemudian masih ada, kita gali lagi karena udah terkubur, udah pendek. Kemarin udah saya bikinin cincin lagi, udah disambung jadi lebih rata dengan lantai depan masjid. Kalau ya, cincin untuk ikat kaki belakang ada? Sudah komplit semuanya. Untuk cincin kepala, cincin kaki kanan kiri sudah. Terus galian paling tinggal merapikan, galian untuk darah tinggal merapikan pas hari H nggak masalah, itu udah semuanya udah ready. Yang lain-lain oh alat ada di atas, Alat potong. udah siap alatnya untuk pemotongan tulang, ready bisa dipakai semuanya. Oke lah, dalam kondisi siap untuk dikerjakan, untuk bekerja. Ya, alhamdulillah. Untuk lain-lainnya mungkin ada masukan atau pertanyaan dari teman-teman Ya, sekalian. mungkin dari seksi lain yang membutuhkan peralatan. Ya, silakan. Ya. Karung beras. Ya, emang tadi Nggak masuknya. Oh gitu. oke. Ya, ya, oke. Ya menanggapi dari menanggapi dari Pak Tarno ya. Untuk karung beras kita udah siapin, nanti Pak Tugino juga itu udah masuk sama yang plastik ya, itu udah dipersiapkan karung. Untuk telombong cukup kayaknya, karena kita nanti akan besok Pak Wahid akan beli box yang plastik yang lebih tahan lama, kotak box plastik yang besar ya, yang ukuran 60 cm. Keranjang. Ya. Kontainer Ya, kontainer box lah. Jadi supaya bisa tahan lebih lama, jadi bisa buat beberapa tahun. Tapi kalau memang mungkin perlu lagi telombong yang mungkin ditambah, kita juga masih bisa. Ya, ngebudal. Yang box. Kewadahan. Jadi saya ngangkatnya. Berarti yang gede. Oke, nanti berarti masukannya dari Pak Tarno, nanti mungkin beli Pak Kalau ada Tugino ya, telombong gede. mungkin bisa beli telombongnya yang lebih gede dari yang kemarin, mungkin bangsa sekitar 5 tuh. Ya 5 lagi teman yang lebih besar dari yang kemarin. Minimal 70 lah. Kalau yang kemarin sekitar 60. Oke, ada lagi masukannya supaya kita lebih siap lagi. Pak, usul saran gini aja. Usul saran Pak Hantoko sebagai seksi peralatan, ini usul saran dari saya. Kalau daripada membeli telombong lagi, menambah lagi, lebih baik membeli keranjang yang dari plastik itu, kayak yang kuat buat sayuran kayak kontainer itu aja. Karena untuk memakan waktu kan itu lebih panjang, biar kuat kedepannya bisa dipakai lagi. Kalau untuk telombong lagi misalkan, itu kan waktunya hanya sebentar dan nggak tahan lama, maksudnya seperti itu. Begitu aja saran dari saya. Terima kasih. Oke, nanti kita diskusikan lagi dengan terutama yang di DKM, karena kita kontainer box kan udah beli rencana 8. Nanti ditambah lagi kalau budgetnya mencukupi, nanti insya Allah
Ya mungkin yang bok yang carang-carang itu Pak. Kalau misalnya nggak telombong ya nanti kita diskusikan mengenai budgetnya aja. Kita cenderung kemana? Apa ke telombong atau ke kontainer box yang carang-carang? Saya kira dari tim peralatan begitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hantoko untuk persiapan peralatan. Alhamdulillah 80% sudah ready to use. Jadi yang lainnya peralatan pribadi ya, jangan lupa peralatan masing-masing untuk dipersiapkan juga. Karena kita kesini untuk bekerja. Jadi itu persiapkan. Konsumsi. Kita bahas konsumsi. Konsumsi seperti biasa kita beli nasi Padang. Atau gini. Atau mau masak sapi itu ayah. Jadi gini, intinya kita boleh juga panitia mengambil atau masak dari sapi, dari domba yang dikurbankan dengan syarat itu ambil hak siapa, harus jelas dulu. Kalau boleh kalau ambil hak pekurban. Jadi kalau ambil hak pekurban boleh, tapi harus ditanyakan dulu ke pekurban, mau nggak ngasih untuk kita makan bersama panitia. Itu makanya perlu ada akad-akad itu ya. Jadi sebelum pelaksanaan kurban itu biasanya malamnya kita kumpulkan para pekurban, itu ada akad-akad seperti itu. Misalkan akad hadiah untuk seperti hal-hal yang nggak bisa direcah, bukan nggak bisa direcah sih, efektivitasnya kurang. Kayak kulit kalau direcah dibagikan tiap ganting ada kulit, saya yakin dibuang karena buluna dibersihan kagok gitu kan cuir gitu. Nah kalau nggak direcah itu akan punya nilai manfaat yang lebih, dan itu sebetulnya itu nggak boleh dijual. Daging kurban itu nggak boleh dijual sama pekurban, sama panitia. Panitia itulah bagian dari pekurban ya. Panitia itu kepanjangan tangan dari pekurban. Jadi panitia juga nggak boleh ngejual, kecuali ada hak yang dari pekurban dihadiahkan kepada panitia. Makanya kita suka minta akad itu, hadiahkan, minta dihadiahkan kulit dan bagian-bagian yang susah untuk direcah, hadiahkan. Itu bedanya. Sama-sama misalnya setelah dihadiahkan ke panitia, sama panitia mau diapain juga silahkan. Sama seperti halnya daging kurban. Kalau kita nerima daging kurban, misalkan dari panitia, saya di rumah dapat daging kurban, saya jual, itu boleh. Karena itu mah udah haknya, udah miliknya gitu. Boleh dijual. Yang nggak boleh ngejual itu pekurban atau panitia secara langsung menjual. Makanya perlu adanya akad. Jadi yang membedakan itu akad. Ya sama aja. Kita juga nikah ya. Yang membedakan halal dan haramnya berhubungan suami istri, akad. Akad nikah. Cuman kata-kata kan. Cuman kata-kata saya terima nikahnya. Itu jadi halal. Nah kita juga minta akadnya dari para ketua bahwa kami menghadiahkan itu kepada panitia. Itu akad. Makanya jadi halal. Gitu. Nah itu bagian-bagian itu kita minta akad untuk dihadiahkan. Jadi panitia boleh menggunakannya sesuai dengan kemanfaatan yang lebih baik. Jadi bagian dari daging itu boleh panitia mengkonsumsi di tempat, dan jangan sampai ada anggapan tidak boleh gitu. Jadi boleh, cuman ya itu akadnya dulu, akadnya diperbaiki. Jadi kalau pertama pertimbangan kita menggunakan nggak masak itu ya waktu gitu ya. Waktu untuk masak kita nungguin dulu daging, kita masak. Yang kedua kesiapan yang masaknya. Kalau ada yang siap bisa saja, dan berarti saya ada tugas berikutnya. Malamnya saya harus minta minta izin dulu, minta akadnya dulu dari para pekurban untuk minta bagian daging, misalkan dari satu sapi
setengah kilo kali 10 5 kilo atau 1 kilo satu sapi kali 10 kilo lumayan war gitu. Kalau misalkan pengennya seperti dulu aja yang praktis, makannya beli nggak gitu aja atau gimana? Saya coba pelurkan aja. Kalau menurut saya ada perubahan, silakan saja. Cuman nanti berarti ada tambahan akad buat saya kepada para pekurban. Kalau memang seperti yang biasa yang sudah, ya berarti tidak ada kendala lagi. Seperti biasa aja? Ya, seperti biasa aja. Jadi anu digugulung daging domba, daging sapi, anu isinya rendang atau ayam. Gitu. Nyawayana lah. Kayak di bumi lah masaknya. Jadi ya mah hanya kepraktisan panitia saja. Ya, seperti itu berarti ya sepakat untuk konsumsi makan berat. Kita nanti menunya terserah lah. Seksi konsumsi mau rendang, mau padang atau mau nyuruh masak ke misalnya di sekitar kita ada yang suka bikin catering atau apa, ya bisa diberdayakan. Nanti tim konsumsi silahkan direncanakan dulu. Selanjutnya setelah konsumsi apa? Udah tadi itu mah. Apalagi yang perlu dibahas? Kubdok mah udah dah. Kubdok. Oh iya, silakan Pak. Ya. Betul. Ya. Tidak menggunakan cutter, betul. Jadi bawa aja pisau yang tajam, ujungnya biasanya lebih lancip kalau untuk nyisit ya. Oh, jangan terlalu tajam. Ah, kok Aib mah. Akur. Ya. Nanti oh, siap. Makasih informasi. Pokoknya hati-hati sirih kulitnya juga jangan bolong, harganya jatuh. Terus apa lagi ya? Ya ini saya udah ngelis tadi di grup panitia dari mulai Pak Kades. Kebetulan Pak Kades kenapa dilibatkan? Karena ada warga RW 16 Pak Kades. Nah, jadi ada di kepanitiaan Pak Kades 1 orang. Pengurus RW 3 orang saja karena yang lainnya bagian dari warga. Pak Ketua, Pak Sekretaris, sama Pak Bendahara itu punya kuota tersendiri 3 orang. Pengurus DKM 12 orang termasuk Pak MT Nuryadin, bidang otonom Sosmas DKM Al Jihad. Terus dari Dakasarana 1 orang saja Pak Dendi. Terus dari relawan Panpem, relawan kan gini, kemarin kesepakatan waktu rapat kita 4 orang dari tiap RT. Saya mau nambah 1 orang, tapi saya ambilnya dari relawan. Kan di tiap RT ada relawannya. Nah, ambil dari relawan. Jadi sebetulnya dari tiap RT itu ada 5 orang kan gitu. Yang dari relawan itu yang biasa mengumpulkan infak tiap bulan dari warga untuk pembangunan masjid. Kita libatkan di panitia. Untuk yang kebetulan seperti Pak RT 5, beliau relawan tapi juga ketua RT, ambilnya ketua RT-nya. Yang relawannya silahkan tunjuk yang lain. Tadinya udah. Nah, yang untuk RT 4 relawannya teh dulu Pak Haji Asep. Tapi setelah Pak Haji Asep pindah, tidak ada lagi yang melanjutkan sehingga setoran ke panitia juga tersendat dari RT 4 itu. Kalau saya kemarin cross check ke bagian bendahara, memang sudah beberapa bulan tidak ada setoran. Gitu. Nah, itu juga mungkin ada RT 4 di sini. Ya? Daya perwakilan oke. Nah, itu ada 1 slot yang belum diisi yang tadinya harusnya buat Pak Haji Asep. Tapi Haji Asepnya udah pindah. Jadi masih kosong. RT 1 juga belum. Karena Bang Supri ya. Itu Bang Supri
kan masuknya dari DKM. Jadi bisa diganti itu sama yang lain dari RT 1. Pak Chandra. Mau langsung diisi Pak Chandra? Isi. Pak siapa? Pak Rahmat ya. Pak siapa? Pak Karman. Oh Pak Karman. Ya, Oh, betul. Pak Karman. Pak Karman. Pak Karman. Nah, aktif juga di sini. Jadi RT 1 yang dari itu Pak Karman, RT 4 belum ya? Pak Setio Budi RT 2, Pak Deni RT 3, RT 4 belum, Pak RT 5 Pak Budi Jena, RT 6 Pak Gito, RT 7 tuh Pak Hanhan, teman Pak Hanhan karena DKM diwakilkan ke Pak Sumaryoto. Marioto. Ya. Bagian dari Panpem. Ya, betul. RT 8 Pak Wahyu, RT 9 Pak Ajat, RT 10 Pak Udin, RT 11 Pak Yusuf, RT 12 Pak Muslim, RT 13 Pak Epa. Terus dari perwakilan tiap RT bisa dilihat dan sudah diisi. Ini yang sebelumnya sudah saya masukkan itu karena yang awalnya sudah ada di data panitia itu. Jadi saya masukkan. Ya tinggal yang kurang ditambahin sama para ketua RT. Dan alhamdulillah sudah full sampai 13 RT. Berarti total 52 orang untuk perwakilan RT. Saya tambah juga ini tim ahli yang belum kemasukan, yaitu tim ahli recah tulang Pak Tulus, dan juga tim ahli instalasi Pak Budi Har, itu juga dimasukkan. Sementara total Budi Hartono. Budi Hartono. Oh, di sininya Budi Har disingkat. Jadi sekitar 94 orang ya, kita alokasikan 100 orang untuk panitia ini. Nanti ada yang masuk dari imam masjid yang sering juga ada di sini, kita libatkan. Yang sisanya ini sisa kuotanya juga yang muadzin ya, yang sering ada di sini. Masa pas kurban nggak ikutan dan gitu. Jadi kita libatkan, jadi ada sekitar, jadi total panitia ada 100 orang dari mungkin mudah-mudahan bisa mewakili semua elemen ya. Saya coba kolaborasikan semua elemen bisa terlibat di sini. Dan pada sekarang ini kita akan bagikan kaos untuk tadi Pak Heri nanya hadiah itu, saya kasih hadiah Pak Heri ya sekarang. Hadiahnya kaos. Oh, Pak Heri. Pak, kaos pertama, kaos dibagikan sekarang untuk yang terdaftar di sini, dan harus dipastikan bahwa yang terdaftar di sini itu akan hadir. Jadi jangan sampai kaosnya nggak ada, orangnya nggak ada. Jadi kaos itu harus kembali 100 lagi ke sini dengan orangnya, gitu ya. Jadi jangan sampai kita menyebarkan 100 kaos yang datang kurang. Jadi ada kaos yang mubazir, artinya itu tidak kami inginkan. Jadi pastikan yang nanti terima, kita mungkin yang nggak ada hari ini, yang nggak datang kita titipkan ya ke ketua RT-nya untuk datang ke sini sudah menggunakan kaos. Kenapa pakai kaos diseragamkan? Itu identitas untuk membedakan mana panitia atau bukan. Dari orang luar melihat ada pakai kaos, ini panitia. Jadi dia bisa, oh ini panitia. Kalau mau ada yang ditanyakan dan sebagainya, itu oh ini panitia, bisa kelihatan dari kaos. Jadi bukan hanya sekedar kegayaan ya Pak, tapi memang kebutuhan. Jadi yang paling gampang dibedakan itu pakai kaos. Tapi kalau misalkan pakai name tag, kadang murah, disakuan dan lain sebagainya, jadi akhirnya tetap tidak kelihatan. Makanya dengan kaos itu yang pertama lebih elegan lah. Yang kedua kita ciri bahwa kita panitia, supaya membedakan dan juga menjadi punya tanggung jawab. Lamun dia memakai kaos itu lah kulintang kulinting di luar kan malu juga gitu kan. Jadi itu bagian dari kebutuhan kita sebagai panitia. Kenapa ya tadi saya katakan bahwa kenapa harus dikasih tanda ya panitia? Kenapa harus ada panitia? Ya harus supaya tertib gitu ya. Jadi memang ini istilah hajat bersama gitu ya, hajat bersama warga gitu. Oh meninggal boleh, bukan meninggal boleh gitu ya. Tapi ya itulah karena dia dibikinnya panitia itulah supaya tertib. Dibuat panitia itu kan tujuannya supaya tertib. Makanya kalau sudah ada panitia ya ada aturan gitu, ada aturannya gitu.
Jadi itu mungkin kalau misalkan ada yang belum terakomodir, memang ya keputusan itu memang tidak bisa memuaskan semua pihak pasti gitu ya. Tapi itu yang harus kita ambil, langkah-langkah itu yang harus kita ambil untuk terlaksananya kegiatan dengan tertib. Mungkin itu yang bisa disampaikan, barangkali akan ada yang dipertanyakan atau didiskusikan. Silakan Pak RW. Mohon maaf kepada siapa yang mengajukan tadi? Oh, Pak Nur. Bentar, Pak Nur, sekedap. Tadi di sesi ada pubdoc ya, publikasi dan dokumentasi. Mungkin selama ini kita melaksanakan kegiatan kurban. Mohon maaf, ini penting dan tidak penting juga sebenarnya publikasi ini atau dokumentasi ini. Pentingnya, tapi saya tidak pernah lihat foto saya dan tidak pernah videonya saya gitu sama yang lain. Mungkin saya ini yang saya pribadi. Nah, nanti kalau sekarang ini alhamdulillah Pak DKM sudah on terus ya, saya eksis terus. Kalau kemarin itu nggak pernah lihat gitu ya. Itu ya. Ini katakan saya penting dan tidak penting. Itu nggak usah dibahas. Yang penting harus dimunculkan gitu aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepada panitia khususnya di bidang pemerintahan kami di RW 16, biasanya dari desa, mungkin Pak Kus juga sudah tahu. Kemarin juga pada saat kita melaksanakan Idul Fitri tentang masalah zakat, pengeluaran zakat, berapa yang zakat, itu diminta laporannya Pak. Mungkin untuk mengantisipasi nanti pada saat apabila kita diminta laporan dari desa Budi Malaka, khusus kepada RW 16, mohon disiapkan untuk laporannya secara resmi gitu aja. Mungkin dari seluruh kepanitiaan pembentukan segala macam dan pendistribusiannya ke daerah mana saja atau ke mana saja harus didistribusikan, mohon dilengkapi nanti aja untuk bahan laporan kalau memang itu diminta. Biasanya diminta itu aja tambahannya. Nuhun. Terima kasih Pak RW masukannya. Ini jadi PR buat Pak Sekretaris. Nah, Pak Sekretaris tolong disiapkan laporan, nanti finalisasi di akhir sudah mulai dari jumlah pekurban, distribusi dan lain sebagainya sudah. Datanya biasanya dipampang, kita pampang di whiteboard, jadi bisa didokumentasikan. Terus untuk sound system ada kemarin Panan siap itu udah siap. udah mesen panan tadi. Pak siapa? Panan udah siap Pak Gun. Di lokasi kan sudah diputuskan di Blok H, jadi mungkin Pak Gun berarti yang bisa. Tolong dikondisikan saja, takutnya pas mau hari H alatnya lagi dipakai di hajatan atau di apalah, atau lagi di servis, bisa jadi kan. Udah siap, alhamdulillah. Dan kalau bisa speakernya ditambah sebenarnya. Kalau yang ke belakang itu kurang, yang sela-sela itu kadang kurang jelas sebenarnya. apalagi kayak putus-putus kemarin yang Idul Fitri. Soalnya kan memang selalu membludak ya kalau, nah itu kadang jamaah tidak terdengar dengan jelas. Mungkin Kalau usulan ditambah titik speaker misalkan bisa tidak gitu ya, diupayakan saja. Mungkin itu untuk sound system, apalagi Pak Nono dulu yang dari tadi udah. Sebentar Pak Nono dulu. Nah, atur nuhun waktasna. Pribadosma iya Pak menyoroti masalah yang menerima mustahik lah yang penerima daging kurban. Jadi ini hanya mungkin untuk mengingatkan kembali kepada para ketua RT, mohon jangan ada yang kelewat.
Nah itu aja mengingatkanlah jangan ada yang kelewat. Jadi kami mohon ditunggu jadi datanya itu jadi pik lah Pak ya. Jadi mohon takut-takut kelewat nanti misalnya pas hari H, oh ini belum terdaftar. Nah kami mohon dari sekarang untuk mendaftarkan seluruh warga Pak, seluruh warganya jangan kelewat biar pik panitia nanti kaitannya dengan tadi pembelian kantong kresek lah ya Pak. Pembagian ganting jumlah. Nah jumlah itu kemudian juga untuk yang keluar Pak, yang keluar RW 16 ini tadi akan ada 250 kupon ya Pak ya. Ini untuk RW mana saja misalnya. Nah ini kemudian di kita juga ini tetangga kita, tetangga Al-Jihad yang RW 15 Pak. Kalau kemarin itu tidak pakai kupon Pak, ya langsung disatukan jumlah dengan yang sama dengan mustahik yang di kita RW 16 ini yang tetangga kita RT 7 RW 15 ya Pak ya yang ini ya boleh. Ini yang termasuk kemarin Gang KP juga Pak, Gang KP juga itu nggak dipakai kupon kalau Gang KP hanya Gang KP saja. Jadi mohon Pak untuk tadi yang pertama untuk mengingatkan kepada para ketua RT agar lebih pik lah, jangan sampai kelewat mengenai ajuan data mustahik penerimanya. Kemudian yang untuk keluar Pak tadi ada alokasi 250.000 itu untuk RW 6 berapa, RW 10 berapa. Terima kasih Pak. Ya terima kasih. Nanti untuk kupon kita coba diskusikan intern untuk jumlah yang pembagian wilayah karena perlu dipetakan dulu jumlah warga di sekitar kita mana yang lebih urgent. Tentunya perlu kita dahulukan dan pada prinsipnya semakin banyak yang menerima, insya Allah pahala dari kurban itu semakin banyak. Jadi kemanfaatannya akan semakin banyak yang merasakan keberkahan dari kurban yang dilaksanakan di kita. Jadi tong pelit-pelit lah. Selanjutnya Pak RT 5. Ya, terima kasih Pak Ketua. Mungkin ini sepele. Setiap tahun kita kan tempat menyimpan hewan kurban kan di sebelah sana ya. Ya betul. Untuk sapi biasanya kita dituntun. Ya. Setiap tahun itu biasanya Pak RW yang tuntun teh. Nah, sekarang juga Pak RW. Cuma ya itu saya teh segan sebetulnya untuk ngomong itu. Mungkin barangkali ada yang lain mungkin yang yang punya nyali untuk nuntun sapi selain Pak RW mungkin. Itu aja mungkin Pak. Ya. Karena mungkin tidak setiap orang punya nyali untuk itu Pak. Ya betul. Kalau sekarang kita Pak RW atau gimana nanti sama Pak DKM dipoto pas nuntun sapi. Aduh. Nggak enak gitu. Terima kasih Pak RT. Gimana Pak RW? Abdi terserah Pak RW, bersedia hatur nuhun. Bersedia ya Pak Ajat. Didelegasikan. Alhamdulillah Pak RW masih bersedia karena ya untuk kita, untuk warga dan memang perlu orang yang ahli dalam hal nungtun. Soalnya sok kaduhung tes nyebutkan itu tarati heula nya. Beda jeung lamun nungtun sapi, nungtun domba, kaduhung teh heula ditubruk. Nu lain mah kaduhung teh tarati heula, ieu mah kaduhung teh heula. Jadi mungkin Pak RW nanti kalau misalkan ada perlu bantuan silahkan tunjuk siapalah untuk mendampingi. Biasanya syaratnya minimal katanya 2 orang gitu ya, bisa ada sesuatu gitu ya. Tapi mudah-mudahan lah dijampean kok Pak RW mah langsung ngamuk jadi leles. Bawang ya, alhamdulillah. Terus siapa lagi yang selanjutnya? Silakan Pak Han.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya. Perlu nambah. Ya. Keteteran. Betul. Ya makanya nanti ada panitia yang standby ngawasin ya di sana. Yang kedua dari seksi peralatan lagi berarti nih. Ada nambah kompor nggak? Maksudnya pinjam lah atau nyari siapa yang punya kompor semawar. Kalau untuk apa bulengnya mah saya juga ada bisa dipakai. Dan memang tiap tahun juga suka dipakai. Ya. Oh iya jeroan tidak semua harus dikulub ya. Seperti itu apa? Paru sama hati. Jadi nggak usah digodok gitu mah, langsung potongan. Ya jadi tidak. Ya gitu. Jadi jangan nggak perlu digodok ya, yang perlu digodok mah kadutnya. Anduk atau babat. Terus yang kedua nama-nama pekurban ya nanti ke sekretaris untuk nanti supaya fix nanti dibacakan oleh Pak Engkus selaku MC dan yang mengomandoi kegiatan penyembelihan itu juga nama-nama pekurbannya supaya jelas karena kadang-kadang kalau daftarnya siapa ternyata yang dibuat kurban siapa gitu kan, jadi takutnya berbeda gitu. Misalkan yang daftarnya Pak Ajat yang atas nama kurbannya anaknya gitu ya, nanti disebutkan saja biar nanti yang disebutkan itu yang nama-nama yang kurbannya itu yang satu. Yang kedua tadi yang disampaikan Pak Nunu untuk distribusi jangan sampai ada terlewat dan tidak dibeda-bedakan muslim dan non muslim ya, kasih semua saja, kecuali kalau menolak ya nggak apa-apa kalau menolak, tapi kalau nggak diterima mah silakan saja. Mudah-mudahan jadi wasilah mereka masuk Islam dengan kebaikan-kebaikan kita gitu ya. Itu selanjutnya ada lagi? Silakan, ada lagi? Oh jalur. Ya. Pertama untuk layout proses jalannya pekerjaan alurnya. Pertama alurnya dari sapi sana ya dituntun, nggak usah itu bisa dijelasin. Dituntun masuk lewat sebelah sini, masuk ke tempat penyembelihan di situ ya. Udah ada lubang untuk pembuangan darahnya. Terus penyisitan tidak jauh karena memindahkan sapi itu berat jenderal gitu. Jadi mindahinnya nggak terlalu jauh sehingga nanti dipasang di sekitar situ eretan untuk penyisitan, penurunan kulit, lanjut dengan penurunan daging. Lanjut baru keluar ditimbang di dekat pintu itu biasanya dipasang timbangan besar untuk menimbang total per ekornya berapa. Itu masuk situ baru ke jalan itu untuk proses pecahan kecil-kecil ya. Posisinya di luar sana. Untuk nanti finishing pembungkusan juga jalurnya di sana. Jadi ngumpul di satu arah, satu tempat untuk penimbangan. Nanti kita biasanya memang menimbang juga karena lumayan butuh waktu. Itu tidak menunggu semuanya bisa turun daging. Saya biasanya mengambil estimasi
estimasi berapa, misalnya dari 3 ekor sudah turun, saya estimasi jatuhnya sekian totalnya, dan pembaginya yang akan dibuat ganting berapa. Biasanya saya suka langsung ambil keputusan untuk ditimbang, karena kalau nunggu beres dulu keteteran nanti. Jadi kalau sudah ada yang bisa dibungkus, nanti akan diperintahkan untuk dibungkus setelah kita coba kalkulasi dulu, estimasi minimal 3 sampai 4 ekor keluar daging. Dan nanti juga saya juga suka koordinasi dengan pihak Al Barokah juga, itu tujuannya misalnya di sana udah turun yang 1 atau 2 sapi berapa kilo kira-kira yang bisa didistribusikan berapa kilo kan ya. Jadi itu untuk membuat estimasi pembuatan timbangan ganting. Jadi bisa mulai bekerja untuk yang menimbang. Dan plastiknya seperti biasa kita pisah. Untuk jeroan kita pisah plastik juga, karena akan mempengaruhi, kalau disatuin kan daging jadi bau, jadi dipisah plastiknya. Dan timbangannya sudah siap tadi, alhamdulillah sudah banyak. Kalau yang masih punya boleh bawa juga, tapi tolong dijaga juga ya, maksudnya jangan sampai bawa ke sini tapi dari sini hilang. Kalau mau diinventarisir ke seksi peralatan supaya didata. Ada lagi yang silakan. Kayu balok. Balok buat motong daging ya. Balok. Sebentar. Ya. Saya nambahin dari Pak Wawan dulu ya. Untuk pemotongan tempatnya kan udah kita siapin, kemudian sebelah kanan nanti ada tempat gantung untuk penyisitan, itu bisa rencananya muat 2 ekor, jadi langsung setelah potong langsung gantung di sebelah kanan sini 2 ekor. Kemudian sebelah kiri kita nanti tempat penimbangan langsung, jadi udah ya, yang sebelah kanan nanti penyisitan sama pemotongan paha mungkin ya udah potong nanti pindah ke penurunan daging sebelah kiri. Udah itu baru di pintu keluar itu penimbangan. Udah gitu langsung ke perecahan. Tempatnya posisinya itu. Kemudian untuk balok insya Allah ada, di atas masih ada, di samping juga masih ada. Nanti kita bisa pilihin yang masih layak, yang nggak lapuk, yang diusahain adalah siap. Oke, itu aja dari saya. Makasih. Ya, terima kasih. Ada lagi yang perlu dibahas? Sudah jam 10 teng. Ya. Oh, jam 10 pagi. Ya. Ya, patok-patoknya ya. Ya betul, sama mungkin disiapkan alat-alat air buat minum sapi selama sehari, itu harus dikasih minum, kasihan biar nggak stres. Jadi pagi-pagi Sabtu harus sudah siap, karena sapi hari Sabtu sekitar jam 10-an diperkirakan masuk sini ya. Itu bisa karena jumlahnya cukup banyak, bisa diutamakan duluan. 1 mobil mungkin 1 kali full untuk mobil. Untuk satu truk sama mobil kecil. Oh gitu ya. Sudah, kalau sudah yang nanti tolong diinfokan ke sekretaris, mungkin bisa di Panpem Pak, dibikin list data, barangkali ada perubahan data jumlah warga yang akan menerima, tolong dimasukkan di list nanti supaya langsung ketahuan totalnya. Yang pertama itu, yang kedua kalau nama-nama Nama-nama itu mau sekalian sekarang atau ditutup nanti ya nanti di belakang setelah ini ya, kelengkapan data. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin dianggap cukup dan dimengerti. Untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin, jazakallah khairan kasiran untuk Bapak Ketua, Bapak Wan SP yang telah memberikan pembahasan dan juga tadi beberapa skema atau strategi dan juga persiapan yang telah dibahas. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah wasilah untuk kita melancarkan dan mensukseskan kegiatan Idul Adha dan Kurban ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik para hadirin sekalian, alhamdulillah secara umum bahasan sudah selesai. Apabila memang nanti prosesi kedepannya ada perubahan dan lainnya, kita akan sampaikan di grup ya. Jadi yang jadi patokan awal tadi apa yang kita bahas di sini menjadi pegangan sementara. Apapun itu perubahan nanti insya Allah akan kita umumkan lebih lanjutnya di grup. Yang penting karena ini hajat yang sudah setiap tahun dilakukan, nah jadi bapak-bapak semua sudah bisa membayangkan dan menggambarkan, cuma mungkin ada beberapa segmen yang harus didinamiskan atau ada perubahan. Nah itu tidak terlalu jadi masalah hal yang besar karena di sini rata-rata semua sudah berpengalaman tiap tahun mengurusi kegiatan ini. Nah dan juga nanti setelah ditutup silakan kepada para ketua RT yang akan melengkapi nama-nama pekurban, karena memang di sini di data masih ada yang belum lengkap nama-namanya atas nama siapa. Yang sudah ada lebih baik distorkan sekarang, karena nanti kalau sudah mendekati waktu biasanya karena beban pekerjaannya sudah banyak ya seperti itu. Jadi kalau saya sekretaris, kalau sudah ada data mending masuk, karena nanti setelah ini mungkin ke mustahik juga bergeser. Nah jadi kita selesaikan kalau yang sudah lengkap datanya. Kemudian kaos Pak jadi hari ini. Nah kemudian nanti setelah tutup acara akan juga dibagikan kaos. Oh simbolis, oh boleh. Baik, nanti diatur setelah ditutup acara Pak Wan ya untuk kaos dan juga pelengkapan data. Baik, itu saja para hadirin semuanya. Kami ucapkan jazakallah khairan kasiran. Hanya Allah yang dapat membalas kebaikan para hadirin semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup acara ini dengan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Nuryadin. Kepada Al-Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabdal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa'in la hisab. Allahumma taflana babal khair, babal rahmah, babal barakah, babal ni'mah, babal syihah, babal salamah, babal sakinah mawadah warahmah, babal hajah wal umrah, babal jannah. Rabbana anzilna munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bihaq wa anta rahmatin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi ijabatu ana barakatuh. Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.